tambah yakin. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke? 8 mata kuliah ya? 7. Antropologi berarti ada 7 mata kuliah. Kalian nggak usah dengar prodi lain ada di prodi bapak. Kalian pokoknya fokus sama prodi sendiri ya. Nanti itu ada, Kak kenapa di prodi lain ada sekian? Setiap prodi itu berbeda. Nah, nggak usah nih kenapa di tempat lain 8. Kalau di sosiologi mata kuliah semester satunya 8. Nah, jangan tanya, kok teman-teman 8, kok cuma 7 ya begitulah. Itu kebiasaan anak-anak begitu. Pokoknya kalian kalau punya aturan, setiap prodi dia punya aturan berbeda, komunikasi beda, sosiologi, antropologi, bisnis, semuanya itu beda. Sampai aturan kelulusan pun setiap prodi beda. Jadi kalian fokus ke program studi kalian, silakan bertanya dengan staf kalian, tidak perlu bertanya dengan teman kalian di prodi lain jika itu berhubungan dengan peraturan program studi dan mata kuliah. Yang tahu hanya program studi kalian. Oke, setelah tadi kan ditambah, nah nanti KRS berhasil, nanti ditambah semua sampai hilang tanda plusnya. Kakak sarankan setiap kali KRS kan baiknya via PC ya, jangan pakai laptop. Ada misalkan baiknya pakai HP, jangan pakai HP, jangan pakai HP dan pakai laptop. Oh, ya belum pakai HP. Karena pasti ada yang kepotong. Oke, ini udah diambil semua nih 7 mata kuliah. Oke, silahkan ditutup. Nah, ini statusnya belum mengajukan KRS. Kalian masih mengisi KRS kan? Masih menginput mata kuliah yang bakalan kalian ambil semester ini. Jadi masih statusnya belum mengajukan KRS. Ini masih berada di simari kalian, belum sampai ke simari si dosen penasihat akademik. Biasanya kalau dosen itu dia beda-beda cara konsultasinya. Ada yang harus mengajukan dulu, ada yang konsul dulu baru mengajukan. Nah, kali ini kan kita mengisi dulu nih. Kalau mengisi dulu, pokoknya pastikan tanyalah dosennya mau diajukan dulu atau ketemu dulu. Kalau misalnya kata dosennya ajukan dulu, berarti ini kan karena belum mengajukan KRS, jangan lupa tekan ajukan rencana studi. Nah, silakan diklik ini. Itu sebelum mengklik itu pastikan 7 mata kuliah tadi sudah terambil. Itu kalau semester ini ya. Kalau semester depan beda lagi. Tapi caranya sama. Kalau semester depan kan mata kuliahnya ada yang pakai, ada yang enggak. Nggak tahu kalau antropologi pakai atau tidak. Nanti silakan berdiskusi. Kalau takut salah, silakan berdiskusi dulu dengan dosen penasihat akademiknya. Ya. Nah, terus statusnya akan berubah. Persetujuan. Dan biasanya kalau punya dosen PA-nya itu punya grup masing-masing. Misalnya nanti Kezia dan kawan-kawan di bimbingan Pak Arif, dia akan punya grup sendiri, dosen PA Pak Arif Rahman Hakim. Nanti akan konsultasi dengan dosen PA-nya masing-masing. Nah, kemudian ini nanti statusnya akan, kalau udah kalian ajukan, statusnya akan berubah menjadi menunggu persetujuan. Kalau menunggu persetujuan ini berarti menunggu Pak Arif. Karena Pak Arif dulu tuh Pak Arif dulu pernah di prodi sosiologi, kalau kalian salah di rumah Pak Arif itu dia bimbingan kalau kamu tidak menghadap, dia tidak akan menyetujui KRS kalian. Jadi harus kasih tahu dulu pas saya mau bimbingan atau pas saya sudah mengajukan KRS. Ya. Pokoknya pastikan dosen PA-nya sama dengan yang dibagi dengan yang ada di simari. Nanti kalau misalnya nggak sama, silahkan hubungi KAI. Ya. Nah, kalau KRS sudah sampai situ aja, paham nggak? Paham. Ini udah ada nih nama dosen-dosennya. Yang ngajar etnografi siapa, yang ngajar pengantar antropologi siapa, yang ngajar filsafat ilmu siapa. Nanti waktu KAI bagi jadwal, mungkin nanti KAI juga akan share ke kalian nomor kontak dosen-dosen yang mengajar. Silakan jangan lupa dibikinkan satu ketua kelas kalian. Yang satu orang aja yang menghubungi, misalnya nih ketua kelasnya bahasa Indonesia siapa, ketua kelasnya ini siapa, ketua kelasnya ini siapa, atau mau satu aja yang pegang. Jadi cuma satu orang itu aja yang menghubungi satu dosen, jangan semuanya menghubungi. Oke? Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut, itu kalau yang mau kuliah setiap kali awal semester yang dipakai adalah rencana studi. Oke, Kak. Kemudian setelah habis diajukan jangan lupa dicetak KRS.
KRS-nya dicetak, kemudian, nah KRS ini tidak ada backupnya kalau di Simari, karena dia hilang per setiap semester. Jadi saran kakak, setiap kali KRS itu sudah disetujui, nah kalau ini kan statusnya sudah dikirim belum disetujui. Jadi nanti kalau sudah disetujui sama Pak Arif, itu di print terus ditandatangani sama Pak Arif. Kalaupun nggak ditandatangani, minimal di print terus disimpan. Karena jika sewaktu-waktu misalnya nih kalian ngambil 7 mata kuliah, pas saat perkuliahan ternyata yang di Simari kalian cuma ada 6, kalian nggak bisa protes ke Kayu kalau nggak bawa bukti. Jadi kan Kayu bisa lapor ke pusat bahwa si Kezia misalnya dia udah KRS-nya 7 nih, kenapa cuma muncul 6. Jadi harus ada bukti dari kalian bahwa kalian tuh memang mengisi KRS 7 mata kuliah gitu loh. Jadi nanti disimpan aja, setiap kalian KRS-an itu disimpan filenya. Apalagi nanti semester atas, itu akan dicari mata kuliah yang kalian udah pernah kuliah, nanti ada nggak nih ketinggalan mata kuliah ini. Rasanya aku udah ngambil kok kemarin, tapi ternyata nggak ada di Simari. Nah, itu kan jadi kalian harus punya bukti itu. Jangan lupa ini disimpan dengan status sudah disetujui. Bukan begini ya, tapi harus sudah disetujui. Ini suaraku nyanyi, nggak pakai mic. Oke, kalau rencana studi udah paham semua nggak? Udah. Paham ya. Terus ada kampus Merdeka. Kalau kampus Merdeka ini dia banyak pilihannya, ada magang bersertifikat independen, ada pertukaran mahasiswa, ada kegiatan yang diklaim sebagai kampus Merdeka. Dia macam-macam, setiap prodi dia beda konversinya. Tapi kalau misalnya di program studi sosiologi itu semester 5 baru dibolehkan kampus Merdeka. Kalau semester 1 masih memang 1 dan 2 rasanya memang belum bisa kampus Merdeka. Tapi nanti tinggal ditanya aja di program studi apakah kampus Merdeka atau enggak. Kalau soal info kampus Merdeka, rasanya mahasiswa lebih cepat tahu daripada kami yang di kampus. Kalian akan lebih cepat tahu dibandingkan kami staf. Jadi misalnya kalau mau tahu atau mau ikut, bisa ada Kak, misalnya ada kampus Merdeka, bisa kamu mendaftar, silakan aja nanti hubungi ke Kayu. Oke. Aku kalau tentang pengisian kampus Merdekanya sih lebih kalian tahu karena lebih kayak kalian akan diarahkan oleh pengelola kampus Merdeka sendiri nanti kalau kalian ikut kampus Merdeka. Nah, kemudian ke hasil studi. Kalau hasil studi itu akan muncul setelah perkuliahan selesai. Misalnya nih kalian ujian tanggal 10 sampai tanggal 11, penginputan nilai berakhir tanggal 11. Kalian baru bisa lihat nilai kalian dulu kalau misalnya dicetak dosennya itu di tanggal 17. Tanggal 17 misalnya ada waktu 17, 18, 19 itu masa pengisian nilai nih. Misalnya ada yang isi tanggal 17, 18, 19. Itu kalian baru bisa lihat nih hasil tadi. Kalau yang misalnya nggak muncul berarti memang nilainya belum ada. Atau dia ada nanti, tapi kalau nanti disetujui KHS ini juga ada nanti muncul. Misalnya tadi agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya dia, tapi nilainya nggak ada. Nah, terus sambil diperhatikan juga mungkin bisa juga dosennya salah ikut. Misalnya nih nanti temennya si Kezia nanti isinya ada nilai UAS, UTS. Satunya cuma ada UTS, UASnya nggak ada. Kenapa nih? Padahal aku ikut UAS. Nah, mungkin bisa dosennya kelupaan mengikut, mungkin UAS kalian tercecer atau gimana. Tapi silakan konfirmasi langsung di dosennya sebelum waktu penilaian terakhir. Kenapa sebelum? Kalau sudah waktu penilaian terakhir itu susah, repot, tidak akan langsung nilainya itu tidak akan langsung masuk, malah menunggu beberapa bulan baru nilai itu baru bisa diperbaiki. Jadi harapannya sebelum waktu deadline sudah diinfokan ke dosennya bahwa Bu, ternyata nilai saya belum masuk ya UAS, kenapa ya? Ditanyain aja. Oke, itu kalau untuk hasil studi, kalau rekapitulasi hasil studi. Kalau hasil studi itu dia per semester 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau rekapitulasi, nanti yang muncul itu semua mata kuliah yang kalian ambil nanti akan muncul. Karena ini nggak ada, tidak terlihat. Oke. Anak antropologi ada yang dapat KIP nggak? Ada. Oh, berarti ada. Berarti slip beasiswa ini biasanya dipakai untuk anak KIP atau anak beasiswa yang dikelola oleh universitas. Jadi kalian kan tidak bayar UKT, tapi kalian diwajibkan nanti mengumpul slip UKT. Nah, nanti mendownloadnya dari sini, dari slip beasiswa. Oke. Kemudian angsuran UKT. Nah, di Unlam
sekarang itu boleh mencicil, tapi bukan mencicil yang misalnya nih hari deadline bayar UKT hari ini tanggal 10, kalian datang ke loket, Kak mau cicil UKT, nggak bisa begitu. Sistemnya adalah kalian mencicil, misalnya nih buat bayar semester depan, belum memasuki jadwal angsuran pada semester 2025 6 genap, karena ini semester ganjil, jadi kalian bisa mencicil untuk semester depan. Misalnya UKT-nya 3 juta, berarti 6 bulan 500.000 per bulan. Nanti tergantung angsuran yang kalian ajukan di sini. Karena ini waktunya belum buka, jadi memang belum. Jadi kalian yang berminat untuk mencicil, untuk meringankan, silakan selalu pantau ini. Kapan waktu dibuka, rasanya ini tidak ada di kalender akademik dan di jadwal penting juga tidak ada. Untuk membuka aja sering atau bertanya di bagian mahasiswa kami. Pembayaran. Nah, ini berarti riwayat. Misalnya kalian berbayar UKT semester depan, nanti muncul di sini, ya kan? Ini muncul di sini. Riwayat pembayaran. Kalau riwayat pembayaran, nah, ini, karena dia bukan anak KIP, berarti ada di sini. Kalau dia udah bayar, nanti kadang-kadang ada yang dicari. Ada nggak bukti pembayaran UKT-nya? Bukti pembayaran UKT itu biasanya disimpan, jangan lupa, jangan dihilangkan, disimpan. Kadang-kadang ada juga portalnya yang tidak berubah menjadi lunas atau terregistrasi, jadi bukti pembayaran tetap harus disimpan. Kalau misalnya memang hilang sama sekali, ini biasanya bisa jadi screenshot bukti bahwa kalian sudah registrasi. Oke. Nah, di sini kelihatan yang bisa pantau ini semua operator fakultas prodi bisa pantau ini. Kalau kalian senang ini bisa sudah registrasi mengisi KRS. Karena tadi belum disetujui Pak Arif kan, tapi udah diajukan jadi statusnya iya. Nah, oke, sudah sampai situ. Kemudian kartu ujian. Kartu ujian kalau di FISIP kayaknya jarang dipakai deh, karena ujiannya waktunya berbeda, tidak terjadwal. Misalnya dosen ini minggu ini atau jenis ujiannya bukan kayak kita di SMA kan jadwal nih. Kalau kuliah udah nggak begitu, ujiannya bisa kalian bikin video ini atau apa. Nah itu kan masing-masing dosennya lagi. Tapi kalau mau lihat nanti mata kuliah apa aja yang ujian, terus absensi. Oh iya, absensi kalian kan harus berapa persen? 80 ya. Pokoknya minimal banget 3 kali tidak hadir. Kalau 3 kali itu misalnya 4 kali kalian tidak hadir kan berarti TM tidak memenuhi, maka di sini akan tulis TM tidak memenuhi untuk mengikuti ujian. Silahkan hubungi dosen mata kuliah yang bersangkutan. Nah itu kalau kuesioner. Kuesioner itu ada evaluasi dosen, kuesioner pelayanan, asisten lab. Silahkan diisi dengan baik dan benar adik-adik untuk menjadi evaluasi setiap dosen, setiap staf, dan biasanya apa lagi ya, pelayanan. Kalau kalian isinya karena pengen cepet deh 5 ya nggak akan ada yang diubah, karena isi kuesionernya kan hasilnya plus semua. Ya, diusahakan menjawabnya dengan segimana kalian dapat pelayanan itu. Oke, itu sampai dengan kuesioner. Kuesioner itu biasanya harus selalu diisi setiap mau KRS atau cek nilai, apalagi ya. Biasanya akan muncul, kalian tidak akan bisa buka itu kalau kuesioner tidak diisi. Nah, kemudian ini ada nih yang gak kalah penting, ini paling penting setiap perkuliahan. Presensi kuliah. Kalau di program studi sosiologi dia tidak lagi pakai tanda tangan manual, semuanya by system. By system berarti semua mata kuliah itu ada yang diabsenkan oleh dosennya, ada yang kalian mengabsen sendiri. Kalau yang diabsenkan dosennya berarti dosennya absen panggil. Misalnya Keja, Rizky, Safa, Sipa. Jangan panggil, dia yang mencetak hadir atau tidak. Nah kalau misalnya absen mandiri, kalian diberi waktu misalnya 20 menit untuk mengisi via Simarik. Nanti kalian klik hadir. Oke. Kalau jadwal, nah jadwal ada kalender akademik, jadwal penting, perkuliahan dan ujian akhir. Kalau kalender akademik, nih kalau kalender akademik ini kalian akan tahu jadwal apapun yang misalnya nih jadwal cuti, jadwal mahasiswa baru, registrasi,
ratusan mahasiswa, itu semua bisa dilihat dari kalender akademik. Nah, pendaftaran SNMP, SNBP, semuanya ada di sini ya. Kalau jadwal penting itu misalnya nih di KRS mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 16 Agustus. Berarti 16 Agustus itu hari apa? Besok. Berarti nggak Senin, besok paling lambat berarti hari ini udah harus ngisi KRS. Lah, berarti dosennya ya, Pak? Nah, aku ingatkan ya, jangan kalian perhatikan jam 23. Jam kerja orang kantor itu jam 4 sampai jam 9. Oke? Kalau ngecat kayu jam 10 emang dibuka. Ya, usahakan kalian menghubungi staf dan dosen di jam 4 sampai jam 9. Usahakan. Nah, kalau ini berarti diperhatikan paling lambat mengisi KRS malam ini. Ya. Biasanya kami kalau di luar jam kerja itu agak sangat slow respon, jadi tidak terlalu fokus. Dampaknya kalau misalnya kalian tidak mengajukan KRS, nama kalian tidak akan ada di setiap absen mata kuliah. Kalian tidak akan bisa absensi. Pokoknya nggak ada nama kalian di absensi itu. Nah, persetujuan KRS paling lambat 17 Agustus. Berarti kalian harus mengajukan, tadi kan kalian bilang paling lambat bilang malam ini kalian harus ajukan. Nanti kalian harus menghubungi dosen PA. Setelah itu besok pagi mungkin bisa menghubungi dosen PA. Nah, perhatikan setiap tanggal ini ya. Kalau selama berkuliah itu perhatikan tanggal-tanggal ini. Kemudian perkuliahan. Kak, boleh nanya dulu nggak? Nah, berarti kan tadi kalau kami nih awal semester, apa perlu dulu ke dosen PA bilang mau bertemu dulu atau langsung ajukan aja? Atau gimana tuh? Setiap tadi beda ya, karena jawaban dari kita adalah silakan ajukan dulu KRS. Oh, berarti kada perlu bertemu dulu ya? Iya, sesuai dengan materi. Jadi karena bahasa tapi kalian nantinya ibu ya. Oke. Sudah sampai jadwal penting nih. Nih, ini penting banget ya, tahu. Terus kemudian jadwal perkuliahan. Nih, isi nilai. Kalian berarti nanti UASnya 21 Desember sampai 9 Januari. Jangan kalian protes nilai di 9 Januari jam 23.00. Wah. Itu membunuh diri sendiri. Pokoknya jangan di waktu detik akhir, minimal banget tuh di Kamisnya. Jadi masih bisa waktu perbaikan. Oke? Dan jangan lapor setelah tanggal 9. Kalian baru lapor tanggal 10 ya sudah, ada kalau wajib relaan. Jadwal perkuliahan. Kalau jadwal kuliah kan belum di stopnya, jadi belum ada. Mungkin nanti akan di-share PDF-nya, bukan yang di portal. Jadi jangan abaikan dulu yang di portal, karena pasti belum sempat di-input. Nanti akan di-share mungkin yang PDF-nya ke grup kalian. Udah selesai, sampai di ujian akhir. Ujian akhir itu jarang ada jadwalnya, karena jadwalnya setiap dosen berbeda-beda. Nah, terus ada menu lainnya, ada 2 akun email ULM sama akun orang tua. Akun email ULM, kalian bisa mengakses apapun link yang diizinkan oleh ULM. Jadi kalau misalnya di program studi aku biasanya kirim link pelayanan. Nah, link pelayanan itu baru bisa diakses kalau kalian pakai email ULM, karena yang diizinkan hanya ULM yang memiliki akses ULM. Password dan emailnya ada di akun masing-masing ya. Nah tuh kalau mau ngubah silakan cari tutorialnya sendiri, nanti di Google lainnya bisa jadi presiden. Tapi password ininya yang itu. Kemudian akun orang tua. Nah kalau akun orang tua, misalnya nih kalian kuliah, apa yang ada di simarik kalian ada di akun orang tua. Jadi misalnya kalau kalian itu malas-malasan kuliah, tiba-tiba orang tuanya datang ke kampus, apakah anak saya kuliah masih Bu? Kami akan kasih akun itu ke orang tua kalian, bisa lihat dia kalian masuk ke hari Senin, kalian masuk ke hari Kamis sesuai jadwal yang dikasih. Mereka bisa akses lewat situ. Kalau di portal kalian kan kalian nggak akan kasih nih sama orang tua. Nah kalau dia datang ke kampus,
semua nilai dan apapun by si Mari. Ada pertanyaan nggak?